Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bakyanda bersama saya Pendeta Marcel Kanon. Dan kita dalam minggu ini benar-benar akan dikuatkan kembali untuk memiliki dasar yang teguh. Ya, saya berdoa di hari Rabu ini Anda dapat menikmati Tuhan lebih daripada dahulu. Anda dapat disadarkan kembali oleh Tuhan betapa pentingnya memiliki dasar yang teguh. Banyak orang diombang-ambingkan karena dasar mereka tidak teguh. Ingat saya sudah sampaikan, kalau membangun rumah dan dasar itu tidak kuat, tidak teguh, rumah itu akan jatuh, akan hancur. Begitu juga kita sebagai orang Kristen. Ya, seberapa jauh kita punya dasar yang kuat. Seberapa jauh kita tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, kami ketemukan 6 dasar yang sangat amat penting yang dicantumkan dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-2. Dikatakan begini, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus yang beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar. Dikatakan jangan kita meletakkan dasar. Kalau dasarnya sudah teguh, jangan ditegakkan lagi, jangan dibangun lagi. Tetapi kalau dasar tidak kuat, kita harus memiliki dasar yang kuat. Kita tidak dapat membangun rumah di atas dasar yang tidak kuat. Apa itu dasarnya? Ya, dikatakan begini, dasarnya apa? Pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ini adalah 6 dasar yang harus teguh di dalam hidup kita. Kalau ini keenamnya benar-benar teguh di dalam hidup kita, kuat di dalam hidup kita, kita tidak akan dikoyangkan oleh apapun juga. Gak dapat dikoyangkan oleh ajaran sesat, oleh hal-hal yang tidak berkenan. Ya, saya ingin Anda benar-benar menguji semua roh. Ya, karena kita sadar peperangan kita bukan melawan manusia, tetapi peperangan kita melawan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa yang ada di udara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa roh antikris sudah ada di sekeliling kita. Makanya penting sekali kita memiliki dasar yang teguh. Selama kita belum memiliki dasar yang teguh, kita harus minta kekuatan daripada Tuhan untuk Tuhan benar-benar membangun dasar itu. Dan kemarin kita sudah bicara tentang bertobat. Ya, bukan berobat, bertobat. Ya, berbalik dari jalan jahat. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, banyak orang tidak sadar kalau kita hidup jatuh, ya, bangkit jatuh dari dosa yang sama. Itu namanya hidup di dalam dosa, bukan jatuh dalam dosa. Kenapa kita hidup di dalam dosa? Karena kita sudah menikmati dosa itu. Ada daya tarikan yang membuat kita terus mau berdosa. Ya, seringkali orang itu cuma menyesal atas apa yang mereka buat. Ya, menyesal tidak sama dengan mau bertobat, mau berbalik. Itu tidak sama. Banyak orang menyesal. Aduh, saya lakukan lagi. Aduh. Ya udahlah, minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Besoknya masalah yang sama. Kita harus disadarkan berulang kali bahwa pencobaan itu bukan dosa. Ya, justru pencobaan datang supaya kita belajar berdiri teguh di atas dasar yang tegas, yang kuat. Ya, nah, apa yang kita akan bahas sedikit hari ini, kita akan mulai bicara tentang yang kedua, yaitu kepercayaan kepada Allah atau dengan kata lain iman. Roma 10 ayat 17 berkata begini, iman timbul dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Hanya oleh firman Kristus, iman kita akan menjadi teguh. Ya, saya sering kali renungkan tentang cerita daripada seorang wanita yang memiliki masalah tentang pendarahan. Ya, bagaimana dia bertahun-tahun, segitu lama dia memiliki masalah. Ya, dia pergi ke dokter. Ya, dia bayar habis uangnya dia. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Ya, tapi ada satu hal yang tiba-tiba membuat dia berubah. Ada sesuatu yang dia alami dalam hidupnya. Yaitu dia berkata dalam dirinya sendiri, seumpama aku jamah jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Itu namanya iman. Ya, seberapa jauh iman tekas di dalam hidup kita, seberapa jauh Tuhan akan menemukan iman di zaman di mana dia akan kembali. Apakah dia tetap akan menemukan iman hari-hari ini? Hamba-hamba Tuhan itu membawa kita kepada iman atau justru membawa kita jauh daripada iman? Ya, banyak orang sudah mulai berkompromi dengan dunia. Tapi firman Tuhan dengan tegas berkata, iman timbul oleh pendengaran oleh firman Kristus. Jadi wanita ini menghadapi Yesus, mendekati Yesus, pegang jubahnya Yesus, dan kuasa Tuhan turun, dan dia sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih percaya? Ini salah satu pertanyaan yang kita harus renungkan. Kita juga harus tahu bahwa hidup mati ada di dalam tangan Tuhan. Ayub berkata, apakah saya hanya mau menerima yang baik, dan yang jahat saya nggak mau menerima? Ayub tidak pernah berdosa dengan perkataan ini. Ya, bagaimana dengan Anda dalam seluruh aspek kehidupan Anda? Ya, apa itu iman? Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, kalau kita mau belajar tentang iman, kita harus kepada pasal di atas segala pasal soal iman, yaitu di dalam Ibrani 11. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat kembali kepada wanita yang ada pendarahan. Belum lihat sembuh, tetapi dia sudah melangkah, dia sudah mengharapkan sesuatu. Dengan kalau dia jamah jubahnya Yesus, dia akan sembuh. Itu nama iman. Belum kelihatan sembuh, tetapi dia melangkah di atas dasarnya itu. Petrus pada waktu dia dipanggil oleh Yesus untuk keluar dari kapalnya, ya, dan berjalan di atas air, dia keluar, ya, dengan iman. Ya, mungkin Anda dan saya kalau kita mau keluar dari kapal, kita sudah takut tenggelam. Ya, apalagi kalau nggak bisa berenang. Puji Tuhan saya bisa berenang. Bagaimana dalam kehidupan kita? Coba Anda renungkan itu. Seberapa jauh Anda bisa memiliki iman? Seberapa kuat iman yang Anda miliki? Kenapa itu penting? Karena di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, ya, Anda berusaha berkenan kepada Allah dengan buatan, dengan kerjaan, dengan hobi, dengan kesenangan, itu tidak akan membuat kita berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan dengan tegas dikatakan, tanpa iman, ya saya ulangin, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi untuk memiliki iman, ya, itu hanya bisa dari firman. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya iman kita tidak kuat. Iman kita akan goyang. Kita akan dengar A, kita akan dengar B, kita akan dengar C, dan kita tidak tahu yang mana benar. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya sampaikan kepada Anda, dengan hormat saya minta, Anda benar-benar menyelidiki firman Tuhan.
Jangan cuma angkat dan berkata ini benar. Jangan. Ya, menjadilah orang seperti orang Yahudi di Berea. Mereka menerima firman, betul menerima firman, tetapi kemudian mereka menyelidiki firman dan itu membuat orang menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan, ya masalahnya hari ini kita terlalu sibuk. Kita berkata nggak ada waktu, sibuk. Buang perkataan sibuk. Ya, Anda masih tetap bilang, ya tapi Pak, Bapak nggak tahu saya sibuk. Kita semua sibuk, itu namanya hidup. Anda tidak mau sibuk, tahu nggak? Orang yang tidak sibuk ada di mana? Ada di kuburan. Sudah selesai tugasnya, sudah selesai pekerjaannya, nggak dapat kerjakan apa lagi. Mau itu. Ya, hati-hati untuk berkata saya tidak mau sibuk. Tetapi kau harus mengatur waktunya. Sesibuk-sibuknya Anda dapat masuk. Menyelidiki firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Masuk dalam firman Tuhan. Ini satu tantangan yang berat. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dikasih kesempatan untuk belajar terus. Untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita serius dengan Tuhan. Serius dengan firman-Nya. Serius dengan iman. Ya, saya belum selesai bicara tentang iman, tetapi saya lihat waktunya sudah lewat. Makanya kita kembali, ingat terus-menerus, iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Apakah kita punya telinga untuk mendengar Roh Kudus bicara dalam hati kami? Atau kami sudah mengkeraskan hati sedemikian rupa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan. Karena sampai hari ini Engkau tetap mau supaya kami belajar. Belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Engkau memberikan hati yang mau menyelidiki firman Tuhan. Mau melihat apa ini semua benar yang disampaikannya. Tuhan tolong. Berikan kami hati yang mau menguji semua roh-roh yang ada. Karena hari-hari ini kami tahu Tuhan, banyak kepalsuan di sekeliling kami. Tuhan, kami mohon, biar firman-Mu yang berkarya dalam seluruh aspek hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, shalom ya. Saya berdoa supaya Anda benar-benar bisa mengalami Kristus Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, terus menerus. Ya, maju terus bersama Yesus. Ingat, iman timbul oleh pendengaran oleh firman Tuhan. Mari. Kita tidak lagi diombang-ambingkan, tapi memiliki dasar yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.